Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninyo Manamayanti, NIM 2402020296 dari kelas L dan Prodi Bisnis Digital. Nah, dalam video ini aku akan membahas tentang 3 kebiasaan awal dari buku The 7 Habits of Highly Effective People dari karya Stephen Covey. Penerapan kali ini ada 3 habit. Yang pertama ada habit 1, yaitu jadilah proaktif. Nah, kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Proaktif berarti memilih respon kita terhadap situasi, bukan dikendalikan oleh emosi. Penerapan habit 1 ini aku terapin di hari pertama, yaitu pada tanggal 5. Di sini saya susah banget untuk membagi waktu karena saya bekerja sambil kuliah. Dengan adanya tugas kelompok dan tugas mandiri, kita harus mempunyai manajemen waktu yang banyak. Di saat banyaknya tugas kampus dan pekerjaan kantor, di sini aku mulai membuat jadwal harian aku agar bisa mencicil tugas sedikit demi sedikit. Ini selalu aku terapin karena supaya aku ingat tugas apa aja yang belum selesai. Nah, di hari pertama ini aku akan ngerjain tugas yang tenggatnya lebih awal dulu. Jadi ini merupakan tugas kelompok. Walaupun mungkin beberapa kurang ada yang dimengerti dengan kelompok saya, dan saya tidak mengeluh tentang sikap mereka. Pada saat jam istirahat kantor, sini saya berinisiatif untuk mengeluarkan ide-ide saya untuk tugas yang saya buat, sehingga saya bisa membagikan tugas-tugas untuk kelompok saya. Setelah pulang kerja, aku menyelesaikan tugas di rumah dulu dengan cara nyapu halaman rumah. Setelah selesai pekerjaan rumah, saya lanjut untuk mengerjakan tugas kelompok saya, dan setelah itu saya membagikan kerangka tugas untuk masing-masing kelompok saya, lalu mengajak beberapa kelompok saya untuk berdiskusi. Saya belajar bahwa proaktif bukan hanya soal mengambil inisiatif dan tidak berpikir egois. Saya memilih untuk bertindak secara sadar dan bertanggung jawab atas hasil bersama, dan juga saya tidak hanya mengubah cara kerja kelompok, tetapi juga mengubah cara pandang saya terhadap tantangan. Nah, pada habit kedua ini memulai dengan tujuan akhir. Nah, di kehidupan yang efektif kita harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk kehidupan di masa yang akan datang. Pada saat saya menjalankan kerja sambil kuliah, dalam manajemen waktu ini melatih disiplin dan keterampilan mengatur waktu saya. Walaupun kuliah sambil kerja ini sangat menguras tenaga, akan tetapi saya ingat dengan visi dan misi yang sudah saya tetapkan. Di sini saya bekerja bukan hanya untuk mencari uang tambahan, tetapi saya punya tujuan jangka panjang. Saya ingin menjadi pribadi yang mandiri, berpengalaman dalam dunia kerja, dan mampu membiayai pendidikan saya sendiri tanpa terlalu membebani orang tua. Tujuan ini yang selalu saya pegang ketika rasa lelah mulai datang atau ketika waktu terasa sempit antara kuliah dan pekerjaan. Dan saya juga mengambil kuliah bukan sekedar untuk lulus, tetapi untuk benar-benar memahami materi yang suatu hari akan berguna dalam karir saya. Saya mulai menuliskan target-target saya, baik yang besar maupun kecil. Mulai dari jangka pendek seperti menyelesaikan semester ini dengan nilai baik, hingga jangka panjang seperti meraih pekerjaan yang sesuai dengan passion dan nilai hidup saya. Dengan membayangkan tujuan akhir saya bisa memotivasi diri sendiri untuk tetap fokus dan tidak mudah menyerah. Nah, habit ketiga ini dahulukan yang utama. Prinsip utamanya manajemen waktu dan prioritas. Kita harus bisa memprioritaskan apa yang hal-hal penting menurut kita dan bukan hal yang mendesak. Setiap hari saya meluangkan waktu untuk membuat daftar prioritas saya. Saya atur jadwal harian saya dengan cara membagi waktu untuk kuliah, bekerja, belajar, dan istirahat. Di setiap harinya saya selalu menuliskan list tugas yang diberikan selama perkuliahan. Hal ini selalu saya tetapkan agar tugas saya selama perkuliahan itu hasilnya bagus dan efektif. Seperti biasa, selama saya sebelum mengerjakan tugas kampus, saya tuh selalu bersih-bersih dan menyelesaikan tugas di rumah terlebih dahulu. Saya selalu memprioritaskan tugas di rumah dan tugas kampus selama saya di rumah. Dengan cara ini, saya bisa tetap fokus pada hal yang benar-benar penting,
Saya sadar bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diulang. Oleh karena itu, saya mulai menempatkan hal-hal yang penting di awal waktu, bukan di sisa waktu. Nah, di sini juga saya memiliki banyak sekali sifat reaktif. Pada saat awal perkuliahan, saya sering banget menunda-nunda tugas, terus juga menunda cara belajar saya. Karena pada saat pertama kali saya masuk kuliah, saya itu pertama kali terjun di dunia kerja. Saya tentunya merasa letih, terus juga lelah juga, karena kerja sambil kuliah itu sangat menguras tenaga banget dan menguras energi. Nah, saya selalu meluangkan waktu saya dengan cara bermain, bersantai, terus juga melupakan semua pekerjaan-pekerjaan saya. Nah, dari sana saya langsung berpikir kalau misalkan saya terus berada di situasi seperti itu, saya tidak akan bisa berkembang. Menerapkan habit 3 ini, saya bisa memprioritaskan apa yang menurut saya yang paling penting dan mana yang tidak penting. Nah, dari sana saya menyusun rangkaian list tugas saya dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan, dan saya juga menyiapkan waktu belajar saya semaksimal mungkin dan membagi waktu saya untuk beristirahat juga. Nah, dari sana saya merasa lega karena saya bisa terlepas dari zona yang sebelumnya. Karena tentunya kalau misalkan saya tetap berada di zona yang reaktif, saya tidak akan pernah menemukan versi terbaik saya. Bahkan dulu saya sering diajakin teman saya untuk keluar, saya selalu mengiyakan ajakan mereka. Namun pada penerapan sikap proaktif ini, pada habit ketiga, saya menemukan prioritas saya, di mana saya harus memprioritaskan cara belajar saya dan cara mengerjakan tugas saya. Dengan itu, saya bisa untuk mengatakan tidak kepada teman yang mengajak saya keluar. Saya memilih untuk memprioritaskan setiap list tugas saya yang harus saya kerjakan. Dan di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang proaktif dan yang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun masih banyak kurangnya, setidaknya saya sudah pernah mencoba untuk menjadi yang lebih baik.